Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Fitri Rahayu akan menjelaskan tentang PPT saya mengenai analisis karakteristik potensi serta permasalahan di pulau kecil. Studi kasus saya yaitu berada di Pulau Katela, Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2004, wilayah pesisir adalah satu kesatuan wilayah antara daratan dan lautan yang secara ekologis mempunyai hubungan keterkaitan yang di dalamnya termasuk ekosistem pulau kecil serta perairan di antara satu kesatuan pulau-pulau kecil. Gambaran umum lokasi penelitian saya yaitu berada di Desa Katela yang merupakan desa yang berada di Kecamatan Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Permukimannya yaitu permukiman tradisional. Waktu tempuh menuju dari pelabuhan daratan yang ada di pusat Kabupaten Muna Barat adalah 35 menit naik perahu atau katinting. Karena keterbatasan waktu dan keadaan, sehingga luas wilayah belum diketahui. Jumlah kepala keluarga sebanyak 263 keluarga. Selanjutnya, karakteristik pulau kecil. Secara fisik, yang pertama, terpisah dari pulau besar. Yang kedua, dapat membentuk satu garis gugus pulau atau berdiri sendiri. Yang ketiga, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor hidroklimat laut. Yang keempat, luas pulau kurang dari 10.000 km². Yang kelima, substrat yang ada di pesisir biasanya bergantung pada jenis biota yang ada di sekitar pulau. Yang keenam, kedalaman laut rata-rata antara pulau-pulau kecil sangat ditentukan oleh kondisi geografis dan letak pulau-pulau kecil. Selanjutnya, karakteristik secara ekologi. Yang pertama, ekosistem pulau-pulau kecil cenderung memiliki spesies endemik yang tinggi dibandingkan proporsi ukuran pulaunya sendiri. Yang kedua, memiliki resiko perubahan lingkungan yang tinggi. Perubahan ini bisa terjadi karena pencemaran dan atau kerusakan akibat aktivitas transportasi laut, aktivitas penangkapan ikan, akibat bencana alam seperti gempa, gelombang, tsunami, serta penambangan. Yang ketiga, memiliki keterbatasan daya dukung berdasarkan indikator ketersediaan air tawar dan produksi dari tanaman pangan. Yang keempat, melimpahnya biodiversitas laut. Secara sosial, budaya, dan ekonomi, yang pertama, pulau-pulau kecil ini ada pulau yang berpenghuni dan sebagian ada yang tidak berpenghuni. Penduduk asli mempunyai budaya dan kondisi sosial ekonomi yang khas. Yang ketiga, kepadatan penduduk yang menempati pulau ini sangat rendah. Hal ini disebabkan karena daya dukung pulau dan air tanah yang terbatas. Yang keempat, ekonomi lokal pada perkembangannya sangat bergantung ekonomi dari luar pulau induk atau kontinen. Yang kelima, keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam, aksesibilitas. Selanjutnya, potensi Pulau Katela. Potensi kawasan pesisir diantaranya merupakan sumber daya hayati, sumber daya non hayati, dan sumber daya buatan. Sumber daya hayati sendiri yang ada di sana yaitu biota laut, pohon mangrove, dan ikan. Ikan di sini yang sangat khas di sana yaitu ikan lure. Ikan lure itu ikan yang kecil-kecil dan bisa dijemur serta dijadikan ikan kering. Selanjutnya, sumber daya non-hayati. Sumber daya non-hayati yaitu air laut serta pasir. Selanjutnya, sumber daya buatan. Di sini terdapat dermaga, jembatan, tempat peribadatan, sekolah, perumahan, jaringan listrik yang merupakan tenaga surya, serta bagang. Bagang di sini adalah tempat penangkapan serta penampungan ikan yang disimpan di tengah laut. Selanjutnya, penerapan teori ICZM atau
Integrate Coastal Zone Management. Wilayah pesisir sekarang ini berada di bawah tekanan yang meningkat dari erosi, polusi, perubahan iklim, urbanisasi, dan pariwisata. Tekanan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada seluruh ekosistem yang ada, selain satwa liar yang hidup di sana, tetapi juga bagi perekonomian dan kesejahteraan manusia. Untuk itu, pengelolaan pesisir dianggap menjadi hal yang sangat krusial, sehingga sangat diperlukan pengelolaan secara terpadu dan menyeluruh. Sebuah konsep yang ditawarkan dalam pengelolaan pesisir adalah ICZM atau Integrated Coastal Zone Management. Adalah suatu pendekatan yang menyeluruh yang dikenal dalam pengelolaan wilayah pesisir. Permasalahan di Pulau Katela. Ada 5 permasalahan yang saya dapatkan berdasarkan wawancara dengan penduduk di sana melalui via WhatsApp, yaitu sumber air bersih. Di Pulau Katela sampai saat ini belum ada sumber air bersih yang dapat diakses dengan mudah. Masyarakat di pulau sana harus menyeberang pulau setidaknya 1 kali seminggu untuk mengambil persediaan air bersih dan dari daratan atau pusat kabupaten. Yang kedua, perdagangan. Di Pulau Katela tidak ada pasar, sehingga warga di sana harus menyeberang pulau selama 30 menit untuk ke pasar yang ada di pusat kabupaten. Yang keempat, rawan bencana. Bencana yang sering terjadi yaitu gelombang ekstrim, gelombang laut berbahaya, kenaikan paras muka air laut, angin barat yang sering terjadi pada bulan 11 dan bulan 12. Selanjutnya, masalah listrik. Karena listriknya menggunakan tenaga surya, sehingga saat musim hujan yang biasanya terjadi hujan 2 hari berturut-turut, mengakibatkan listrik tidak menyala sama sekali selama 2 hari berturut-turut tersebut. Selanjutnya yaitu masalah sampah. Tidak ada tempat penampungan sampah umum dan tempat penampungan sampah sementara, sehingga warga di Pulau Katela cenderung membuang sampah sembarangan. Jadi perencanaan di Pulau Katela yang saya pikirkan dan usulkan yaitu tentang listrik. Mungkin untuk listrik di Pulau Katela dapat dilakukan usulan untuk melakukan pemasangan kabel bawah laut agar terpenuhinya kebutuhan listrik di pulau selama 24 jam. Selanjutnya, masalah sampah. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk lebih mendorong kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan menjaga lingkungan dengan membangun tempat sampah umum dan tempat sampah sementara. Selanjutnya, sumber air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan cadangan air yang cukup di Pulau Katela, perlu adanya pompa air dan jaringan air yang memadai. Berikut adalah dokumentasi dari Pulau Katela. Di sana ada dermaga, pendidikan yang dari SD sampai SMP. Selanjutnya ada masjid, jembatan kayu, perumahan, sampah, bagang, dan perahu. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.